Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan tugas tambahan tentang analisis pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh dengan kita memakai metode USG, urgensi, seriousness, grow. Yang mana pelatihan kepemimpinan administrator kelompok PKA Angkatan 18 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Analisis pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh dengan metode USG. Yang pertama kita mengambil urgensinya tingkat kepentingan. Jadi analisis pengembangan kompetensi ASN Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh memiliki 3 urgensi yang cukup tinggi. Yang pertama tuntutan reformasi. Jadi tuntutan reformasi birokrasi. Yang kedua perubahan regulasi dan teknologi. Yang ketiga kesenjangan pelatihan. Yang ini yang dapat kita ambil dari indikator urgensi itu, dapat kita petakan menjadi tingkat pemahaman ASN terhadap regulasi baru masih rendah gitu. Kurangnya pelatihan teknis secara berkala. Perubahan teknologi belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM. Keseriusan nampak jika tidak diatasi. Jadi jika pengembangan kompetensi tidak segera dilakukan, dampak serius terhadap kualitas layanan publik, pelayanan tidak akan optimal menurut kepercayaan masyarakat. Terutama di Kota Payakumbuh yang memiliki keragaman agama dan kebutuhan administratif yang cukup tinggi. Yang kedua, melakukan program prioritas nasional, hambatan pelaksanaan program prioritas di bidang agama. Seperti pendaftaran haji, perlindungan perkawinan, atau penyuluhan keagamaan. Risiko administratifnya ada juga meningkatnya kesalahan administratif dalam pelayanan yang berpotensi memicu konflik atau keluhan masyarakat. Dampak yang dapat terjadi itu antara lain menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kemenak. Yang kedua, ASN tidak mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan pusat. Stagnasi dalam pencapaian target kinerja dan organisasi. Dan yang ketiga atau grow, peluang perkembangan. Jadi potensi perbaikan antara lain kita coba dianalisis. Tersedianya banyak peluang untuk meningkatkan ASN ini. Antara lain yang pertama dukungan teknologi digital. Kemenak Pusat mendorong pelatihan berbasis digital, learning, blended learning yang dapat menjangkau ASN di Payakumbuh dengan lebih efisien. Yang kedua, kemitraan strategis, kerjasama yang dengan lembaga pelatihan pemerintah seperti LAN dan non-pemerintah ya. Ini persal atau lembaga sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Jadi pemanfaatan sumber daya internal sebagai senior, pegawai senior, dan fungsional dapat berperan sebagai mentor atau fasilitator pelatihan. Menghemat anggaran sekaligus memperkuat kolaborasi antar generasi. Peluang yang bisa dikembangkan antara lain yang pertama implementasi e-learning, pemetaan kompetensi ASN, insentif berprestasi. Jadi analisis stakeholder, kuadran 1 itu high influence, high interest, stakeholder dengan pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi terhadap proyek. Kepala Kantor Kemenak Payakumbuh memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan bertanggung jawab atas keberhasilan program. Kementerian Agama Pusat, Biro SDM menyediakan regulasi, anggaran, dan dukungan kebijakan ASN. Lembaga administrasi negara LAN juga mitra strategis dalam penyediaan pelatihan sertifikasi dan pemetaan kompetensi. Jadi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Kota Payakumbuh menerima langsung pemanfaatan pelatihan dengan kepentingan tinggi terhadap peningkatan kompetensi. Jadi kuadran 2 mengenai high influence, low interest. Stakeholder dengan pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah terhadap proyek. Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki wewenang atas alokasi sumber daya daerah. Badan Kepegawaian Negara BKN bertanggung jawab atas kebijakan nasional ASN. Jadi kuadran 3, low influence, high interest, stakeholder dengan pengaruh rendah tetapi kepentingan tinggi terhadap proyek. Masyarakat, lembaga keagamaan lokal, ASN senior pensiunan, universitas, lembaga, dan pelatihan lokal. Kuadran 4 juga low interest, stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan rendah, yaitu media lokal. Maksudnya di sini memiliki peranan dalam publikasi, tidak terlibat langsung dalam program.
sektor swasta, non-keagamaan, kepentingan pengaruh minimal terhadap proyek ini. Jadi rekomendasi kita pada hari ini Kodan 1, libatkan secara intensif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Contohnya rapat koordinasi bulanan. Kodan 2, berikan informasi rutin untuk menjaga dukungan. Contohnya laporan progres triwulan. Dan ketiga, kita sertakan dalam konsultasi kebutuhan pelatihan dan survei kepuasan. Dan keempat, kuadran 4 itu pantau secara pasif tanpa alokasi sumber dan signifikan. Jadi strateginya kita implementasi atau rekomendasi kita pada hari ini, Bapak Ibu, program pelatihan terstruktur disusun secara berjenjang dan berbasis kebutuhan lapangan. Evaluasi berkala, memastikan efektivitas pelatihan melalui monitoring dan umpan balik. Anggaran khusus alokasi dana berkelanjutan untuk mengembangkan kompetensi ASN. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan USG tadi, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh merupakan prioritas tinggi dengan alasan pertama urgensi, kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi birokrasi pada saat ini, perubahan regulasi. Yang kedua, seriusness, dampak serius jika tidak ditangani, termasuk penurunan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Dan peluang besar untuk perbaikan melalui teknologi, kemitraan, dan pemanfaatan sumber daya internal. Jadi jadwal pelatihan itu tanggal 2025, daftar ASN prioritas dan anggaran detail, dana tanganan gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam tugas hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit